Apa yang bikin lu membedakan kripto dan Bitcoin? Kripto akan musnah. Bitcoin itu amat sangat unik dengan teka-tekinya sendiri. Berarti seseorang kalau untuk memulai untuk berinvestasi itu harus ya kita melihat atau membaca dulu white papers. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di kamar kita official. Kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan ngebahas tentang perkembangan Bitcoin atau sejarah Bitcoin yang mungkin teman-teman belum mengetahui apa itu Bitcoin, dan malam ini kita akan selama 30 menit ke depan mungkin kita akan berbincang tentang Bitcoin ini. Nah, setelah beberapa episode kita ngebahas, baru 4 episode ya kita ya bahas ya. Ya, Nah, baru ke inti ini apa ini Bitcoin. Nah, untuk teman-teman, mari kita belajar bersama, mengetahui bersama apa itu Bitcoin, Atau Ethereum atau koin kripto ya lah. gitu. Apa nih? Untuk awalan seorang newbie lah mau masuk dunia kripto ini kan kita sudah menjelaskan sistem-sistemnya dan cek dexnya dan aplikasinya segala macem ya kan Rick ya, kita udah menjelaskan, dan sekarang kita masuk ke poin utama, itu adalah Bitcoin atau koin kriptonya ini. ya. Untuk di koin kriptonya ini menurut lo apa sih keunggulan dan kekurangan di koin kripto ini, dan apa gunanya koin kripto ini digunakan? Terutama Bitcoin. Iya, Ya. itu dia. Pertama-tama gue akan bilang salam investasi. Itu. Yang kedua, kita harus membedakan mana itu Bitcoin dan kripto. Emang itu dua sisi berbeda. Itu dua sisi yang berbeda. Iya. Menurut gua, kripto akan musnah. Jeng-jeng. Karena Kok bisa? Karena di pikiran kita tuh kripto dan Bitcoin itu satu hal yang sama loh. Iya. Apa yang membedakan, apa yang bikin lu membedakan kripto dan Bitcoin? Kalau untuk membedakan itu, pertama kita harus mengetahui apa arti dari white paper Bitcoin itu sendiri. Menurut gua, white paper Bitcoin itu atau semua kripto yang mengeluarkan suatu koin itu memang wajib dan harus memperkenalkan white papernya. Karena di sana kita mengetahui maksud dan tujuan si koin ini dipasarkan. Yang pertama, semua orang juga tahu kalau Bitcoin ini adalah sebuah koin yang berjalan di jaringan blockchain, ya kan? Yang kita ketahui dari pertama kita bahas bahwa blockchain itu susah untuk dihack ataupun diretas. Terus Bitcoin ini bertujuan untuk alat pembayaran peer to peer. Menurut gua ini hanyalah sebuah narasi ajakan untuk nantinya lahir sebuah koin-koin kripto lainnya. Menurut gue ya. Karena kenapa? Bitcoin ini dilahirkan hanya 21 juta koin saja. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Itu. Dan pembuatnya ini adalah Satoshi Nakamoto, yang sampai saat ini dan sampai detik ini tidak diketahui orangnya itu siapa. Entah itu orang ataupun suatu kelompok. Itu tidak ada yang bisa mengungkapkan dan memecahkan hal tersebut. Makanya Bitcoin itu amat sangat unik dengan teka-tekinya sendiri. Begitu.
Ada yang mau ditanyakan? Tapi balik lagi kan, kenapa yang bisa membedakan kripto itu akan hilang? Penyebabnya apa? Kok kripto lu bisa ngomong kripto itu bakalan hilang, sedangkan Bitcoin ini enggak? Karena menurut gua pribadi ya. Menurut gua pribadi, kenapa Bitcoin ini akan terus berlanjut? Iya. Sedangkan kripto bakalan bakalan hangus. Karena sesuai data, pertama, Bitcoin itu sampai sekarang dari dulu memang pertama awal kemunculannya memang tidak terlalu langka karena memang tidak ada, mungkin sedikit peminat, diragukan, dan setelah banyak yang memahami white paper ini dan misterinya Satoshi Nakamoto membuat orang ini mulai mencari tahu, dan ternyata setelah mencari tahu arti white paper ini, mereka entah itu orang awam ataupun orang yang bergelut di bidang finance itu merasa ada keunikan tersendiri di dalamnya. Makanya menjadi sebuah kelangkaan tersendiri. Ditambahkan si Timothy Ronald pernah rugi di suatu koin yang dia merasa bahwa koin ini akan terus berkembang. Dan ternyata ngedam dan hilang. Itu koin dulu. Dan sekarang pun nantinya akan terus bergantian koin-koin yang akan datang dan yang baru, dan yang lama pun nanti mungkin bisa hilang. Karena kenapa? Peminat kembali lagi. Dan suatu project. Apakah peminat atau market cap ini tertarik dengan project si koin ini atau tidak? Dan ketika si koin ini tidak mengembangkan suatu projectnya, itu pasti akan mati. Makanya gue bilang kripto akan mati. Berarti seseorang kalau untuk memulai untuk berinvestasi itu harus ya kita melihat atau membaca dulu white papers. Itu wajib ketika seorang investor besar untuk mendanai project tersebut, itu memang harus. Tapi ketika kita yang retail, kita cukup ngecek white papernya aja, hanya sekedar mengetahui oh dia projectnya ini. Dan kita juga harus punya insting ketika suatu project ini berjalan secara berkembang pesat. Nah, itu kembali kepada keputusan kita. Lu mau jual aset lu apa enggak? Kalau menurut gua, semua orang-orang besar itu membuat sebuah koin untuk kembali lagi membeli Bitcoin. Jadi sebuah siklus, ketika siklus itu terjadi atau semua koin itu berputar, itu nantinya akan kembali ke titik tengahnya. Begitu. Mereka ini kan untuk orang-orang yang mau terjun di dunia kripto ini, terutama untuk Bitcoin, kan minimnya kita pengetahuan tentang Bitcoin. Iya, minim banget. Kita itu gimana sih kita untuk menjelaskan fundamental Bitcoin ini apa, arahnya kemana, ya kan? Nah, untuk orang-orang ini kan kita itu mungkin hampir lah, kalau kita misalkan di lingkungan kita, orang-orang kalau kita ngomongin Bitcoin pasti kayak apa sih itu Bitcoin, kayak gitu kan. Pasti kayak dia itu emang minim pengetahuan. Nah, aset tak terlihat. Iya. Menurut lu gimana nih sudut pandang lu tentang cara penyampaian kita biar Bitcoin ini kayak gini nih, fundamentalnya kayak gini. Terus misalkan ada lagi misalkan kritis, bagaimana kita tahu Bitcoin ini bergerak di bidang ini, kayak gitu kan. Nah, menurut lu gimana? Menurut gue sih, kalau untuk orang awam, simple sih. Pertama, gue pengen untuk orang awam ini setidaknya melek terlebih dahulu. Itu yang pertama, melek terlebih dahulu tentang dunia
digital cryptocurrency. Itu aja dulu satu. Terus kedua, ketika ada si pemalas ataupun kita kan kadang ada orang yang males buat ngeriset. Kedua, buat mengetahui fundamental suatu koin. Itu kadang kita males. Jujur gua akuin juga kadang gua males. Itu caranya cuma satu. Lu lihat orang sukses, udah titik, itu aja. Lu lihat orang sukses yang sudah bergelut di bidang cryptocurrency ataupun Bitcoin. Yang pertama yang lu lihat yaitu kalau misalkan di Indonesia, lu lihat aja Ronald atau Timothy Ronald dan Kalimasada. Itu untuk patokan di Indonesia. Tapi kalau lu ngerasa kurang yakin, lu lihat bilioner-bilioner yang di luar kayak semacam MicroStrategy. Iya. Lu lihat aja sekarang dia berapa triliun untuk membeli Bitcoin. Terus Nvidia segala macam, terus perusahaan-perusahaan besar lah. Apple, BlackRock juga. Itu BlackRock bisa dibilang rajanya apa ya? Ya mungkin office financial kali. Mungkin ya karena dia menguasai keuangan dunia itu, bisa menguasai. Iya, simpelnya gitu sih menurut gua. Lu orang bodoh, ikuti aja orang kaya. Udah gitu, simple. Kalau lu nggak mau ngeriset, ketika lu nggak mau ngeriset koin-koin yang lain, lu fokus aja cicil Bitcoin. Udah fokus satu cicil Bitcoin, walaupun harganya sekarang sudah menyentuh ATH di 94. Iya, atau 1,5 M lah. Iya, 1,5 M. Itu sih. Makanya kata-kata Timothy yang gue suka, kalau lu masih goblok pasti lu miskin. Kalau lu miskin pasti lu goblok. Udah. Karena emang susah sih menurut gua. Kayak kita melakukan ajakan bahkan untuk orang-orang yang pengen kayak instan ya kan. Pasti mikirnya males Bitcoin, gak jelas kayak gitu, sama aja dengan judi. Nah kan kayak gitu kan, banyak kan. Apalagi sekarang tentang ini melebar sih kalau gua apa sih kalau gua bahas tentang masalah judi, mendingan gua judi lah, main slot dibanding gua Bitcoin kan kayak gitu. Ya mungkin menurut gua ini harus dibahas juga karena mulai ya emang ada pemberantasan judol ya kan. Cuman menurut gua biar para judol ini ngerasa ini dunia kita dibantai, gua mau ke dunia lain nih. Nah menurut gua sih ini momen ya, momen pas untuk pengalian isu lah menurut gua. Untuk pengalian kayak dari slot ke Bitcoin. Iya. Ya mungkin kalau untuk buat orang pada penjudi kayak gitu, kayak judi online kayak gitu kan, mungkin kalau orang kayak gitu pertanyaannya seberapa cepatkah kalau kita misalkan investasi itu duitnya bakal lebih banyak lagi atau kita balik modal lagi? Lama sih. Itu mungkin bisa dibilang lama. Makanya kita harus menghancurkan mindset penjudi ini. Kita harus menghancurkan mindset penjudi. Ketika mindset penjudi ini hancur, baru mulai dari nol, yaitu cicil Bitcoin. Ya simpelnya sih gini, ketika lu rungkat di judol, udah hitung-hitungan aja. Lu misalkan rugi 1 juta di judol, coba gua alihin dulu gua pernah habis segini, gua alihin ke Bitcoin, gua cicil segini. Ya itu mungkin memang lama, tapi lu hancurin dulu mindset lu cepet kaya itu, hancurin dulu. Nanti lu bakalan kerasa sedikit. Ya lumayan juga ya, pasti ngerasain kayak gitu. Karena gua pun seperti itu, ngerasain anjir kemarin cuman segini kok sekarang dapet segini ya. Bisa kerasa gitu. Ya kayak lu aja kemarin, lu jangan depo apa sih bahasanya, lu invest lah 200.000. Iya. Enggak, gue invest $10. Ya, invest. Anjing. Nggak mau rupiah. Lu invest $10. Iya. Untung berapa dolar? Untung gua udah hampir kemarin sampai $7, berarti $3 lagi gua kan? modal ya. Makanya enak sih menurut gua. Kayak lu nggak ngapa-ngapain. Ya kita tinggal kita udah balik modal.
alihin lagi 10 dolar kemana lagi dan untung lagi, itu menurut gua oke sih Iya, menurut gua. apalagi yang mau eh, membuat bisnis gitu. Misalkan lu punya modal, tapi lu bingung mau bisnis apa dan lu nggak ada apa ya, nggak ada passion di Di bisnis bisnis. Ya udah, lu coba aja investasi di investasi, Bitcoin. karena untuk memulai bisnis misalkan oh kita bingung ragu daripada audit habis ke karun, mending kita investasi. Iya, Nah baru nanti setelah kita udah dapet ide ya kan, kan itu bisa bisa dijual diambil. kayak gitu, bisa kita jual lagi, Tapi baru kita ke bisnis nyata lagi. iya, tapi bukan berarti lu nggak harus bisnis ya. Karena itu harusnya menjadi satu jalan yang beriringan. Karena menurut gua kalau ini hanya trik ya, kalau lu memang ada passion di bisnis, ya lu jalanin bisnis lu, tapi dengan cara ketika ada keuntungan sisihin gitu. Tapi ketika lu nggak ada passion di bisnis, ya lu jangan coba-coba buat bisnis gitu. Mending taruh aja di Bitcoin. Kan buat Simpelnya orang itu. awam ya Rick ya, untuk orang newbie kayak kita orang anak judi online kayak begitu ya kan, paling pertanyaannya sih satu, kalau kita invest di Bitcoin apakah akan terus naik selanjutnya ke tahun-tahun depan, apakah dia bakal naik turun terus Iya. candlesnya Nih. kan. Kenapa gua pertanyaan kayak begini ya kan, kita tuh ngelihat dalam 1 tahun ini misalkan kita invest misalkan 5 juta ya kan, apakah dalam 1 tahun ini kita bakal berkali-kali lipat dengan kita dieman saja, apa dia bakal turun naik dan bakal untungnya bakal segitu-segitu aja. Oke, ini pertanyaan yang Menurut gua ini pro kontra ya, pro luar kontra. biasa ya, Kontra. luar biasa. Jadi gini, hebatnya Bitcoin, dia itu punya suatu sistem yang namanya halving. Ya, Halving itu terjadi per kalau kita ngomongin pernya itu dia jatuhnya per berapa blok gitu. Iya. Tapi kita buletin aja ya. Dia terjadi kisaran 4 tahun sekali gitu. Dan kita ini sudah ada di season keberapa ya? Gue lupa. Pokoknya kita ini udah posisinya kemarin halving. Dia ada koreksi dalam sampai kalau nggak salah 65 dolar ya. Terus Apa 60? kemarin terakhir kan sampai 48 dolar. ribu, iya 48.000 dolar. Pokoknya segitulah. Itu adalah siklus halving. Ketika halving ini sudah selesai, momen halving sudah selesai atau siklus halving sudah selesai, dia akan merosot kan? Bukan merosot, dia akan menambah lonjakannya lebih pesat lagi. Kalau misalkan kemarin-kemarin kalau kita rupiahin itu kisaran hampir mau 700 jutaan ya, atau ya pokoknya 800. Pokoknya kemarin kan dia koreksi sampai di 800, iya. 880 juta kan. Nah sekarang udah 1,5 M. Udah 1,5 M. Boleh kalian cek sendiri. 1,5 M lebih lah. Makanya itu siklus halvingnya seperti itu. Dan banyak orang-orang besar memprediksi bahwa Bitcoin itu akan ke 20 miliar katanya sih. 2 miliar sih. Kalau 20 miliar kayaknya seterusnya bakal 20 miliar. Dia mungkin apa ya, prediksinya itu jangka panjang. Maka jangka panjang itu bakalan 20 miliar sampai kemarin gue pernah tweetan Timothy pun mungkin jangka tahun berapa tahun kemudian bahkan 1 triliun kata dia. Berarti mindset kita rubah dong kalau misalkan halving per 4 tahun atau yang tadi lu bilang ini bakal melonjak terus menerus sampai 2 miliar ya kan, 22 sampai 2 miliar. Berarti kalau anggapan kalau kayak gua atau yang lain seperti anak-anak newbie yang baru turun investasi ke kripto ini atau Bitcoin ini, berarti masuknya kita nabung dulu dong. Sambil kita mencari tahu apa ini Bitcoin, apa ini white papernya, apa ini fundamentalnya segala macam. Berarti kita kalau masuk kita awal-awal season ini, kita berarti kita ibaratnya kita nabung lah, ya kan, invest, ya kan. Tapi nanti lonjakannya, ya kan, bakalan nanti 4 tahun ke depan lagi gitu.
Enggak. Ya dimulai dari sekarang. Mulai dari sekarang Oh. udah naik lagi. Udah naik. Oh, Udah berarti ini sekarang titik bagusnya buat invest. Sebenarnya kalau misalkan titik bagusnya sekarang udah mulai posisinya sih, Koreksi ya. menurut gua sih Di tanggal bagus. berapa ini sekarang? Menurut gue sih bagus. Setiap orang yang invest ke Bitcoin menurut gue itu bagus. Tapi agak sedikit telat Iya. karena kemarin semenjak dia halving dia kan turun di kisaran 800 jutaan. Itu menurut gue momentum yang paling tepat. Dan sekarang sudah 1,5 dan mungkin akan terus berkelanjutan karena posisinya setelah halving dia akan ada kenaikan kisaran 300 atau 500 hari ke depan gitu. Nah, dia akan terus naik terus. Tapi posisinya jangan kalian beranggapan bahwa oh naik terus nih. Enggak. Ngapain gue beli gitu. Market itu posisinya seperti ini. Ketika ada kenaikan, dia nantinya ada koreksi. Kalau ketika kalian mau berinvestasi, ambillah momen Pas ketika dia koreksi. Walaupun posisinya koreksinya itu hanya kisaran 1,4 atau 1,3, itu adalah menurut gua untuk pemula bisa dibilang momen baik juga. Oh, berarti harus digaris bawain. Kalau momen dari koreksi ini kita harus ibaratnya investasi lah. Itu. Kita harus nabung Ambil momen itu lah ya. Karena gua mikirnya gini, ketika orang awam itu psikologisnya belum matang. Iya. Tapi beda ketika orang yang punya duit dan orang yang sudah sering kena psikologis tentang saham atau apa gitu, itu dia mau jor-joran berapa juta juga menurut gue dia udah kebal karena dia mikirin jangka panjang. Kalau kita kan kadang ngelihat market lagi. Tapi yang benar kayak waktu awal-awal gua terjun di Bitcoin waktu kemarin halving kan. Itu kan gua sempet ada mindset kayak gini. Gua beli di ATH cukup agak tinggi lah. Bukan ATH tertinggi juga tapi turun cuma berapa persen tuh. Gua masuk jebret. Begitu ada koreksi. Itu belum koreksi. Belum. Lu udah beli? Udah beli pas halving. Begitu koreksi turun, set. Itu ada bukan lemes. Ada kekhawatiran nggak bakal naik. Bahwa saldo gue itu bakalan likuidasi lah, bakalan habis lah, kayak karena dia bakal ngedam. Iya. Dan akhirnya ketika dia naik sedikit, ada keuntungan sedikit. Itu gue baru udahlah ninjol daripada nanti turun lagi. Nah gitu, itu mungkin yang orang-orang mungkin teman-teman yang baru pemula pasti ngerasain hal-hal kayak gitu. Tapi ketika gue tahu, siklus Bitcoin tahu banyak ternyata seperti ini, ternyata kayak gini. Oh ya udah, makanya kayak gua sekarang mau harga berapa santai. Maksud gua santainya apa ya, sambil nyicil gua mau beli Bitcoin ya gua nyicil di main-main spot ya. Nyicil dikit lah, nyicil manis kayak gitu, anggap uang lupa kayak gitu. Jadi jangan menunggu kita punya uang banyak dulu, menurut gue jangan sih. Karena ketika lu punya uang banyak untuk beli Bitcoin itu pasti ada rasa sayang. Yang tadi gue bilang kita nabung lah ya. Makanya lebih baik kalian dikit sambil membangun mental kalian juga sih menurut gue. Yang tadi Erik juga bilang kalau misalkan ada uang sisihan sedikit, ada lebih uangnya sisihkan lah sedikit buat investasi ke Bitcoin ini. Apakah Bitcoin ini ada di belakang Bitcoin ini? Apakah ada yang mempermainkan market Bitcoin? Sedangkan kita tahu nih altcoin ini pasti di belakang ini ada orang-orang tertentu yang bisa memainkan naik turunnya harga. Nah, gimana nih menurut tanggapan lu? Sedangkan isi pendiri Bitcoin siapa namanya? Satoshi. Nah, ini dia kan keberadaannya kan tidak diketahui. Ya kan? Kita bingung nih, Bitcoin ini dikendalikan sama siapa ya, bener ya? Nah itu dia pertanyaan bagus. Ini gue kan sering nanya ke lu ya kan. Gue sering nanya ke lu, makanya kata gue kadang kritis tentang kalau misalkan koin-koin ada fundamentalnya, ada perusahaan yang realitanya ada kayak gitu. Apakah Bitcoin ini benar-benar real? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, kenapa dia harus bisa eksis terus kan? Betul. Sedangkan harusnya setiap sesuatu yang dibuat pasti ada sesuatu yang di belakangnya. Nah, menurut lu gimana nih? Menarik nih. Jadi gini, bagus juga nih pertanyaan.
Kita pikir secara logika aja ya. Bitcoin dan ada satu wallet. Satu wallet ini kisaran berapa juta gitu, berapa juta Bitcoin gitu. Jadi posisinya si wallet ini adalah wallet Satoshi Nakamoto. Dan dari awal ini sampai sekarang tidak ada pergerakan, ya kan? Tidak ada pergerakan, entah itu transaksi kemana-kemana, tidak ada. Jadi posisinya ketika tidak ada pergerakan ini menjadi sebuah misteri juga, karena suatu wallet itu bisa di tracking kemana-mana. Iya, betul. Terus kenapa Bitcoin bisa berkembang pesat dan bisa semahal itu? Sekarang semua perusahaan besar itu membeli dan memborong Bitcoin sampai triliunan. Otomatis kan ada kelonjakan kenaikan. Kenapa tidak ada, menurut gua kenapa Bitcoin tidak ada yang mengendalikan? Karena memang benar sistem ini atau Bitcoin ini dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, kecuali si wealth itu dalam artian perusahaan besar yang tadi beli Bitcoin secara gila-gilaan, itu menjual aset tersebut. Otomatis ada pergerakan naik turun suatu candle atau statistik. Nah, pertanyaannya, apakah si perusahaan besar ini mau ngejual Bitcoinnya? Kan banyak yang berstatement, saya tidak akan menjual Bitcoin. Banyak perusahaan-perusahaan besar. Karena kenapa? Mereka tahu arti white paper dari Bitcoin ini. Sekarang kita hanya orang bodoh, hanya orang awam. Iya, makanya Iya kan, kan? makanya gue juga kadang berpikir Bitcoin. Sedangkan kita tahu kan, setiap kita research ya kan, satu-satu altcoin kan, entah itu Ethereum, entah Solana, entah Manta, ya kan, dan apapun itu Binance, pasti kan semua ada pendirinya, ya kan, semua ada perusahaan nyatanya, ya kan. Jadi gue tahu sistemnya. Setiap kita berinvestasi, pembagian saham berapa persen dari perusahaan. Ibaratnya kalau katakanlah kita beli di Indo ini per lembar, sedangkan kita di koin ini per koin, ya kan, per lot, ya kan. Kalau misalkan kita di BCA atau kan per lembar, per lot, satu lembar misalkan ada 12 atau berapa kayak gitu kan, berapa persen pembagian. Dan hasil dari lonjakan saham tersebut adalah hasil penjualan, ibaratnya hasil pasar dunia nyata dia. Kalau enggak penjualan dia melonjak tinggi, ya mengakibatkan saham kita naik. Misalkan katakanlah BCA kita invest, transaksi, makin di banyak nasabah yang masuk ke BCA kan, saham kita makin naik karena dia ada keuntungan lebih dari saham itu. Makanya perusahaan membagi berapa persen keuntungan itu ke nasabah, ke investor. Sedangkan kita tahu semua koin kan menerapkan hal-hal kayak gitu kan. Nah, sedangkan ini Bitcoin, gua gitu kan, Bitcoin kali kok bisa gitu, ini keuntungan dia dari mana loh kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan orang nih, misalkan kayak lu beli ya kan, harga misalkan harga 1 M, beli semua kan, otomatis harga tetap stabil dong, bahkan naik karena beli kan. Nah, bahkan naik. Terus kenapa dia bisa melonjaknya gila-gilaan kayak gitu kan? Iya, karena penjualannya sedikit. Biasanya yang ngejual itu retail kecil. Dan kenapa adanya halving, yaitu menjadi keunikan tersendiri. Mau seberapapun orang membeli Bitcoin, ya tetap koreksi, atau halving, tetap berjalan karena sistemnya sudah seperti itu. Itu keunikannya. Gue ada satu lagi nih untuk masalah Bitcoin ya kan. Kalau ini kan, kalau Bitcoin bukan di setiap sih ya, ada beberapa negara yang menerapkan mining Bitcoin. Iya. Itu dia dapat di mining, itu dapat Bitcoinnya dari mana? Itu pertama dari pertama dari sebuah transaksi, entah itu transaksi peer to peer, entah itu transaksi jual beli, itu dia dapat dari situ.
Kan mining itu gratis kan. Iya, mining gratis. Tapi posisinya kan kalau misalkan mining gratis itu memang secara logika gratis. Tapi kembali lagi kalau hitung-hitungan dia bisa menjalankan alat tersebut dari apa? Sumber daya mana? Apakah sumber daya listrik ataupun sumber daya tata surya? Kembali lagi kalau hitung-hitungan ke sana. Kan otomatis nggak ada yang gratis. Dia bayar listrik. Kalau misalkan tata surya, ya menurut gua agak sedikit riskan juga karena terjadinya apa ya? Ya bahasa ilmiahnya adalah sesuatu gitu. Tapi kan zaman sekarang ini yang kemarin-kemarin gue lihat di YouTube ya, Rick ya, nggak cuma Bitcoin, bahkan koin-koin yang lain sebagai Tron, Aton segala macam, itu bisa di mining, itu ada aplikasinya. Sekarang lu bilang listrik segala macam, sekarang tuh zaman udah modern, Rick. Gue ngeliat di YouTube banyak influencer yang ngasih tahu lah cara mining dengan alat seadanya, ibarat kata kayak HP jadul, dia udah bisa ya kan, dengan komputer Pentium kecil lah, dia udah bisa. Yang itu dia yang masih gue pertanyakan, ini Bitcoin dari mana? Kan kita gratis ini itu doang. Dia mining dengan dia taruh HP-nya dengan dicas doang atau laptopnya dicas doang udah kita kemana-mana itu, tapi dia tahu dia dapet aja ya kan kayak gitu. Itu yang gue pertanyakan, kayak dia dapat dari mana Bitcoin? Sedangkan begitu doang. Tapi kalau itu gue tahu sih, kalau itu gue tahu. Nah itu kan gue nggak tahu nih. Kalau itu karena gue pernah dulu lihat baca artikel ya, karena dulu itu yang Bitcoin kan 21 juta totalnya kan. Iya. Sedangkan yang berhasil ditambang itu berapa juta sih awal mulanya? 1 juta atau berapa gitu kan. Sekarang udah beredar antara 17 jutaan ya, apa 16 jutaan. Jadi dulu itu adanya Bitcoin. Nah, gue baru paham nih. Dulu itu karena kalau dia itu kalau kita analogiin sekarang itu kayak emas. Jadi penambang ini dia ngedapetin Bitcoin, hasilnya dijual. Jadi dulu itu penambang, karena Bitcoin itu dulu gampang banget ditambang dan harganya murah. Jadi dulu tuh banyak, udah berapa juta Bitcoin dia penambang ini akhirnya dijual ke market, jual market. Nah, dan akhirnya sekarang sorry gue potong, gue tambahin nih. Dan yang pertama mining itu adalah Satoshi Nakamoto. Dan yang sekarang walletnya itu ada 1 juta berapa gitu, gue lupa. Silakan lanjut. Iya, nah makanya dari awal itu kayak misalkan dari awal tersebarnya Bitcoin ini dari miner itu, karena nggak ada miner kita nggak tahu Bitcoin. Jadi Satoshi itu bikin. Jadi siapa yang bisa nambang deh? Karena yang bikin aja nambang. Nah, itu dia pertanyaannya. Dari mana itu dia? Jadi udah bikin. Yang bikin nambang loh, yang bikin nambang. Dia. Jadi dulu itu harganya dulu itu dari jual, makanya harganya tinggi itu dari si penjual. Karena udah banyak peminat, si penjual ini nggak mau jual rendah, makanya si penambang ini jual menaikkan. Nah, karena sekarang karena kabarnya isunya si penambang ini udah nggak ada tuh, udah kecil lah yang dulu. Iya, karena si penambang jatuhnya si penambang ini yang retail lah, yang kecil lah, si penambang kecil. Iya, karena udah sedikit ya mungkin ya populasinya. Iya, karena posisinya gini, kalau si penambang kecil itu di setiap halving itu ada pembagian untuk si penambang. Itu nanti akan ada potongan, si penambang hanya dapat berapa gitu. Ada jadi fee-nya ya? Iya, ada fee-nya. Jadi setiap halving terjadi itu ada pemangkasan pembagian. Dan setiap kenaikan Bitcoin sampai sekarang 1M itu si penambang kecil dia mulai ada titik jenuh. Ketika dia sudah ada di titik jenuh karena penghasilannya hanya sedikit. Dulu misalkan setiap tahun dapat berapa Bitcoin, sekarang itu hanya 0, intinya misalkan 1 Satoshi. Karena dari Satoshi dia akan menjadi 1 Bitcoin gitu. Jadi setiap penambang kecil itu posisinya ketika lu lihat angka si penambang kecil ini itu bukan 1 Bitcoin. 0,0 Satoshi gitu, 0,00 Satoshi. Nanti setelah dapat 1 juta Satoshi
itu jadi 1 Bitcoin atau berapa, entah sekarang harus berapa satoshi untuk menjadi 1 Bitcoin. Itu untuk si penambang kecil. Makanya kenapa di sebuah negara banyak yang menambang, karena pertama dia sudah invest begitu besar. Iya. Kalau misalkan nggak ada penambang, nah akan mati. Tapi ketika si sebuah negara menggunakan pertama dia invest di Bitcoin, kedua dia nambang juga, itu keuntungannya bisa berlipat ganda. Tapi posisinya si penambang ini hanya dapat berapa Bitcoin per tahun atau berapa tahun gitu, karena setiap halving itu akan terjadi pembagian hasil atau pemotongan seperti itu. Jadi makanya semakin tinggi harga Bitcoin, semakin langka juga untuk si penambang gitu. Apakah mungkin tadi misalkan kalau kita Bitcoin itu nggak bakalan punah, nggak akan musnah, apakah top 2 ini ETH ini bakalan musnah menurut lo? Karena kan banyak spekulasi bahwa Bitcoin itu raja, sedangkan ETH ini ratu. Bahkan ratunya udah mulai digantikan sama Solana nih. Gimana nih? Menurut gue gini, seorang raja adalah pemenang. Oke. Tapi ratu itu bisa digantikan oleh selir. Masuk. Itu kita masukin logikanya aja ya. Ya masuk. Ya. Senangnya dalam hati. Ya begitulah. Gitu. Berarti ada kemungkinan dong. Mungkin sekarang kayak Ethereum yang kita ratu-ratukan akan tergeser, akan tergantikan, atau mungkin harganya akan turun. Kembali lagi tergantung si developernya. Kalau misalkan si developer tidak mempercantik si ratunya atau tidak membuat si ratunya ini berkembang, itu akan tergantikan oleh selir, yaitu menurut gua antara Solana dan Sui. Ya kan kemarin juga udah gue bahas ya kan. Karena tentang ETH ini ya. Ya, karena Solana dan Sui ini ketika si raja melihatnya, dia mulai terpikat. Seksi juga nih. Cakep juga nih si Solana sama si Sui. Ditambah ngelihat market sekarang mulai berkecimpung di bidang blockchain atau kripto. Semakin banyak orang yang menggunakan dan berinvestasi, maka semakin banyak juga transaksi. Nah, si Ethereum ini mulai kewalahan menangani sebuah transaksi. Oke, kayaknya nih harus kita cut dulu deh. Kita sambung ke episode berikutnya nih. Gimana? Boleh. Oke. Jadi untuk kelanjutan cerita tentang Ethereum, Solana dan lainnya mungkin kita akan lanjut di minggu depan, episode selanjutnya. Oke. Mungkin sekian dulu untuk pengenalan Bitcoin. Ada pesan-pesan seperti biasa, salam investasi. Kalau untuk gua ya, kalau dirangkum dari obrolan yang tadi kita, tidak ada salahnya untuk mencoba berinvestasi ke Bitcoin ya, pelan-pelan lah. Ya itu juga yang tadi Mas Erik ngomong, kalau ada uang sisa ya kan, atau ada uang lebih ya sisihkanlah. Coba dulu main sebentar daripada kita main ke judol. Gitu. Oke. Betul. Oke teman-teman, cukup ya untuk perbincangan kali ini. Mungkin lebih kurangnya kita mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama belajar berinvestasi. Oke. Balik lagi di episode selanjutnya kita bahas tentang Ethereum dan Solana dan lain-lainnya. Oke. See you. Bye bye.